Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini, pada malam hari yang mulia ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Al-Habib Hasan, bahwasanya banyak daripada saudara-saudara kita yang pada saat ini yang mereka tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Kita bermunajat, kita pada waktu yang mulia ini berada di masjidnya Allah, berada di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan ketika kita tidak sampai ke Baitullahil Haram, maka sesungguhnya termasuk daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, cabang daripada Baitullahil Haram adalah masjid-masjid yang di luar daripada Masjidil Haram. Maka kita pada saat ini di waktu yang mulia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, bersama orang-orang yang baik, dan yang kita baca pun adalah bacaan yang baik, dan kita pun pada saat ini subhanallah kita berpakaian dengan pakaiannya orang-orang yang baik. Oleh karena itu para hadirin dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus gunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin, dan jangan lupa kita doakan mereka-mereka yang belum terpanggil, yang mereka tidak tahu akan keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban, yang mungkin di antara mereka tidak mendengar bahwasanya dikatakan khamsul layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang kalau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, yang kita pada saat ini pada malam nisfun min Sya'ban. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Kita mengerti betapa berharganya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kita sering membaca di dalam kitab Nasaih Diniyah bahwasanya umur yang diberikan kepada kalian ini itu adalah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan itu adalah modal bagi kalian untuk berdagang dengan Allah. Bagaimana kalian menggunakan waktu tersebut? Apabila kalian gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan bahagia, maka tempat yang layak bagi kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan, maka mungkin kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jauh daripada rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Para santri dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kenapa kita harus memuliakan dan kita harus menghidupkan malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban ini? Karena inilah yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Kita diajarkan untuk membaca doa tadi. Kita telah membaca Yasin 3 kali. Yang kita niatkan pertama adalah untuk panjang umur. Itulah yang kita niatkan. Kenapa kok penting panjang umur itu? Karena itu adalah kesempatan bagi diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak daripada saudara kita yang pada tahun yang lalu mereka duduk belajar juga bersama kita, yang kita tidak tahu bahwasanya dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya angan-angan sama seperti kita, yaitu membaca doa malam nisfu Sya'ban. Bahkan mereka juga punya angan-angan agar ikut ikhtibar pada tahun ini. Tapi bagaimana nasib mereka? Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah duluan melihat malaikat Israel. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil, apa yang menjadi kesempatan bagi diri mereka? Untuk bertobat, hilang kesempatan. Untuk membaca istighfar, tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, semasa dan selama kita diberikan kesempatan ini, maksimalkan, gunakan baik-baik kesempatan tersebut. Karena sesungguhnya tidak ada yang menjamin bahwasanya orang yang memiliki ilmu agama pasti masuk surga. Tidak ada. Tidak ada yang menjamin orang yang memakai imamah, orang yang memakai gamis pasti masuk surga. Tidak ada yang menjamin. Bahkan jika kita lihat
Dan insya Allah di dalam kesempatan yang lain nanti bisa kita baca bersama. Bahwasanya di dalam Ihya itu disebutkan, di dalam neraka itu setiap tingkatan daripada neraka itu ada ulamanya. Artinya adalah tidak ada jaminan bagi diri kita. Diri kita pun bisa masuk ke dalam neraka tersebut, tergantung kembali kepada diri kita. Bagaimana amal kita ketika kita berada di pondok ini, bagaimana hati kita, bagaimana adab kita, bagaimana akhlak kita. Apakah kita di pondok ini bermaksiat kepada Allah? Apakah kita di pondok ini melanggar perintah-perintah guru kita? Apakah kita di pondok ini meninggalkan sholat? Maka bisa jadi kita ini termasuk daripada golongan-golongan tersebut. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bahagia dan mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Nisfi Sya'ban. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini gunakan semaksimal mungkin. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, "Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah." Dunia yang kita berada pada saat ini adalah sementara, ini adalah sebentar. Oleh karena itu, gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, secara singkat, kita tadi meniatkan di dalam pembacaan Yasin adalah untuk diberikan rizki yang halal, rizki yang barakah. Itu adalah pangkal daripada rizki. Rizki itu bukan harus berbentuk uang. Bahkan as-sihah itu adalah paling tingginya rizki adalah as-sihah wal afiyah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kesehatan, maka itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki itu adalah suatu hal yang sangat penting. Maka harta itu adalah suatu hal yang sangat penting, perlu ditanamkan di dalam diri kita. Bukan berarti orang alim itu tidak boleh kaya. Bukan berarti orang yang mengerti ilmu agama itu tidak boleh mewah. Bukan seperti itu. Akan tapi jika kita lihat membaca sejarah, bahkan Al-Imam Abu Hanifah di antara 4 madhab, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, maka Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang terkenal waraknya, begitu juga terkenal kayanya. Saking waraknya Al-Imam Abu Hanifah, sewaktu-waktu ada terdengar berita kepada Imam Abu Hanifah bahwasanya ada suatu kapal yang karam pada waktu itu yang memuat makanan-makanan. Maka ketika terdengar berita itu kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah datang ke pasar pada waktu itu. Maka menanyakan kepada tukang jual ikan. Apa yang ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah? Wahai penjual ikan, kira-kira ikan ini, ikan tongkol, ikan semua itu disebutkan, kira-kira umurnya itu berapa tahun? Sehingga penjual ikan itu heran. Ini seorang imam, ini seorang yang tersohor dengan keilmuannya, menanyakan tentang umurnya ikan. Sehingga disebutkanlah ikan tongkol sekian tahun, ikan ini sekian tahun, ikan ini sekian tahun. Maka penasaran ini penjual ikan, maka ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, kenapa engkau menanyakan tentang umurnya ikan? Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Ya, barusan ana mendengar kapal yang memuat makanan itu karam, sehingga ana khawatir dan ana meniatkan mulai saat ini sampai tahun yang anda sebutkan, anda tidak akan makan ikan. Karena kenapa? Karena anda khawatir ikan yang anda makan itu makan daripada kapal yang karam itu, yang tadi ada makanannya. Saking waraknya Al-Imam Abu Hanifah. Bagaimana Al-Imam Abu Hanifah? Seorang yang kaya. Bahkan Fudail bin Iyad, Sayyidina Fudail bin Iyad pada waktu itu, Sayyidina Fudail bin Iyad mengatakan kepada Ibnul Mubarak, wahai Ibnul Mubarak. Jadi Ibnul Mubarak ini pernah melakukan suatu perjalanan dari Khurasan ke Makkahul Mukarramah, dari suatu negara ke negara yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk tijarah, untuk berdagang. Jadi kita sering kan mendengar baca kitab Qala Ibnul Mubarak, kita ambil pendapatnya Ibnul Mubarak, pendapat daripada Ibnul Mubarak, seorang yang warak, seorang yang alim. Lalu apa kata Fudail bin Iyad kepada Ibnul Mubarak? Ya Ibnul Mubarak, bukankah ente yang sering menasihatkan kepada kita untuk menjadi orang yang zuhud, untuk menjadi orang yang warak?
Tapi kenapa kau anak lihat ente sekarang berdagang seperti ini? Lalu apa kata Ibnu Mubarak jawaban? Ya, memang anak berdagang, tapi tujuannya adalah untuk li'asuna wajhi, untuk aku menjaga wajahku agar aku tidak meminta-minta kepada orang. Aku memang menyampaikan ilmu agama, tapi aku tidak ingin menjual agamaku ini untuk sesuatu yang remeh daripada dunia ini. Lalu kata Ibnu Mubarak, dengan inilah, dengan harta yang aku miliki, aku bersedekah dan aku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh saudara kita, alhamdulillah. Maka kita doakan semoga beliau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mewakafkan tanah tersebut, dan itu menjadi catatan baik bagi diri beliau dan keluarga beliau dan orang-orang yang memakmurkan tanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat, yang ketiga adalah biasa kita memohon husnul khitam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan Yasin tersebut adalah bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang diharapkan daripada orang-orang saleh, dan itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Yang ada di dalam hati ulama itu adalah dua. Yang pertama adalah sifatur raja. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara ulama itu yang mereka itu menyatakan sudah amalannya pasti diterima karena memenuhi persyaratan secara fikih dan seterusnya. Tidak ada di antara mereka yang seperti itu. Mereka itu selalu di dalam hati mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana amal yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang habaib yang dia itu dikatakan selalu membaca tasbih di dalam satu nafasannya lebih daripada 100 kali di dalam satu nafasannya membaca tasbih. Dan beliau mengatakan apa? Seandainya tasbihku itu satu kali saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sakota tarim ini aku akan jamu selama 3 hari. Artinya apa? Ada sifatur raja, ada sifat di dalam diri mereka para ulama adalah harapan bagaimana amal yang mereka lakukan, kebaikan daripada mengajar ilmu agama, daripada berdakwah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-khauf, yaitu sifat khawatir, takut amalnya tidak diterima, takut dia itu seperti seorang ulama yang dikatakan barseso itu, yaitu seorang yang alim, bahkan bukan alim saja, bahkan murid-muridnya adalah para aulia illahi ta'ala. Namun bagaimana akhir daripada hayat daripada barseso tersebut? Tidak ada yang menjamin daripada diri kita. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana akhir daripada hayat kita ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan pasti masing-masing di antara kita akan meninggal. Dikatakan summa alfal mautu atin angkarib. Kematian itu dekat, tak lama. Ada yang belum kawin sudah mati. Ada yang baru menikah belum punya anak sudah mati. Ada baru punya anak satu sudah meninggal. Ada yang masih banyak yang berharap pada dirinya, didikannya dan ilmunya sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah SWT. Gerib. Bukankah ada di antara kalian ini yang abahnya sudah meninggal, yang ibunya sudah meninggal? Artinya apa? Al-mautu garib. Dulu ataupun tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ibu kita dipanggil, abah kita dipanggil, kedua orang kita telah tiada. Pada saatnya kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mautu atin an qarib. Kullun lahu minhu nasib. Semuanya masing-masing di antara kita. Yang banyak amalnya, yang sedikit amalnya, yang pakai imamah, yang tak pakai imamah, yang mengajar ilmu agama, yang tidak mengajar, yang melakukan kebaikan, yang melakukan keburukan, semua akan mendapatkan dan merasakan yang namanya kematian tersebut. Summa idza mutta, atau kemudian ketika engkau meninggal, orang-orang bakal datang. Wa syayya'u wa alhadu. Pada waktu itu kita akan dimandikan, kita akan dikafankan. Tak dapat bergerak lagi. Lisan ini yang biasa baca istighfar tidak bisa baca istighfar. Kita pada waktu itu memohon. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis, masing-masing di antara kita ini akan memohon ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Kita ini, Ibnul Jauzi mengatakan kita akan memohon kepada malaikat Israel itu. Apa yang kita mohon? Pada waktu itu kita dalam keadaan sakaratul maut, saudara-saudara kita dan orang-orang terdekat kita yang berada di sekitar kita, kita tidak tahu. Hanya kita pada waktu itu yang sendiri yang akan memohon kepada malaikat Israel. Jika kita baca di dalam sebuah kitab,
Tidak bisa seorang manusia melihat sosok daripada malaikat Israel kecuali di dunia, kecuali ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Dia akan melihat sosok yang asli daripada malaikat Israel tersebut. Maka pada waktu itu kita akan memohon kepada malaikat Israel, ya Israel, ini malaikat Israel sudah siap mencabut sudah nyawa. Pada waktu itu masing-masing kita ini, kita akan memohon dan meminta kepada malaikat Israel, ya Israel, tangguhkan waktu anak 1 bulan ya. Untuk apa? Untuk baca istighfar, untuk memohon maaf kepada guru anak, untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, untuk bersalawat. Lalu apa jawaban malaikat Israel? Habis bulan-bulan itu. Tidak bisa. Lalu kita tidak putus harapan pada waktu itu. Kita memohon lagi. Kalau begitu wahai malaikat Israel, 1 minggu anak minta tangguhkan. Tidak, kata malaikat Israel, tak bisa, 1 minggu pun tak bisa. Anak tidak mau berfoya-foya, anak ingin bertaubat kepada Allah, anak ingin beristighfar. Tidak, kata malaikat Israel. Lalu pada waktu itu kita minta apa? 1 hari. Lah 1 hari, lah 1 minggu, lah 1 bulan, tidak ada. Kalau gitu terakhir anak minta 1 jam saja untuk bertaubat, untuk beristighfar, dan untuk betul-betul bertaubat kepada Allah. Tidak ada. Sebelum datang waktu ini, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah. Maka pada saat inilah, malam ini mari kita hidupkan. Kita sudah berada di lingkungan yang baik, maka maksimalkan malam ini. Yang punya hajat sebagaimana tadi yang disampaikan, yang punya hajat, apapun hajat kalian, maksimalkan. Duduk kita malam ini di masjid ini, iktikaf dengan dalam keadaan berwudu, sholat sunat, baca Al-Quran, beristighfar kita kepada Allah, baca dan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan orang tua kita, doakan guru-guru kita, doakan agar ilmu yang kita dapat ini adalah ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Itulah harapan kita semua. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak dijauhkan daripada keberkahan guru-guru kita, dan kita tidak diharapkan daripada sir dan kemuliaan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Al-Bagir memohon maaf karena juga Habib Umar Al-Akbar bil-Fujaah. Jadi selain Al-Bagir tidak layak karena ini imtithalul amar. Terus terang Al-Bagir imtithalul amar. Al-Bagir tidak layak. Di sini ada senior-senior Al-Bagir, ada orang yang mungkin jauh keilmuannya lebih tinggi daripada Al-Bagir. Cuman karena ini adalah imtithalul amar min mudiril ma'had, maka Al-Bagir harus datang ke tempat ini. Dengan segala kekurangan Al-Bagir mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.